sahabat SB7 Mata. Ketemu lagi ya di channel saya. Oh no. Kesehatan dan juga azan. Oke, untuk vlog kali ini saya langsung saja, tidak berlama-lama. Saya kenalkan sirup Molafat yang kandungannya berisi sukralfat ya. Nah, sirup ini sudah saya bacakan. Interaksi obatnya itu sukralfat dapat mengurangi absorpsi atau bioavailabilitas obat-obatan simetidin, ciprofloxacin, digoxin, ketoconazole, norfloxacin, phenytoin, ranitidin, tetrasiklin, dan theophylline, sehingga obat-obatan tersebut harus diberikan dalam waktu 2 jam sebelum pemberian sukralfat. Artinya kalau memang mau minum ini, itu sebaiknya minum obat-obatan yang mengandung simetidin tadi ya, simetidin, sukralfat, ciprofloxacin, ranitidin, dan yang lainnya itu, karena obat ini harus diberikan dalam waktu sebelum 2 jam ya. Nah, jadi cara kerja obat ini atau sirup ini, saya bacakan. Sukralfat adalah suatu kompleks yang dibentuk dari sukrosa oktasulfat dan polialuminium hidroksida. Aktivitas sukralfat sebagai sukralfat dengan protein yang membentuk lapisan pelindung menutupi ulkus serta melindungi dari serangan asam lambung, pepsin, dan garam empedu. Kemudian percobaan laboratorium dan klinis menunjukkan bahwa sukralfat menyembuhkan tukak dengan 3 cara, yaitu 1. Membentuk kompleks kimiawi yang terikat pada pusat ulkus sehingga membentuk lapisan pelindung. 2. Menghambat aksi asam, pepsin, dan garam empedu. 3. Menghambat difusi asam lambung menembus lapisan film sukralfat albumin. Penelitian menunjukkan bahwa sukralfat dapat berada dalam jangka waktu lama dalam saluran cerna sehingga menghasilkan efek obat jangka panjang. Sukralfat sangat sedikit terabsorpsi di saluran cerna sehingga menghasilkan efek samping sistemik yang minimal. Nah, kemudian ini ada efek sampingnya. Terjadinya efek samping sangat jarang. Nah, berarti jarang terjadi ya, tapi pernah terjadi gitu. Yang relatif sering dilaporkan hanya konstipasi dan mulut terasa kering. Nah, jadi efek sampingnya itu mulut terasa kering ya, yang paling sering dialami. Kemudian keluhan lainnya adalah diare, mual, muntah, dan tidak nyaman di perut. Kemudian flatulen, pruritus, ras, mengantuk, pusing, nyeri pada bagian belakang kepala, dan sakit kepala. Nah, efek sampingnya agak banyak ya. Tadi mual, muntah bisa juga. Kemudian nyeri di bagian kepala, terutama di bagian belakang. Nah, ini ada peringatan. Hati-hati penggunaan penderita gagal ginjal kronis dan pasien dialisis. Penggunaan obat ini selama kehamilan hanya dilakukan bila benar-benar dibutuhkan atau diperlukan. Kemudian sukralfat harus diberikan secara hati-hati pada wanita yang sedang menyusui. Sebaiknya yang wanita menyusui itu sebaiknya langsung konsultasikan saja ke dokter yang menangani ya.
artinya ke dokter spesialisnya. Kemudian jika diperlukan, antasida dapat diberikan dalam jangka waktu setengah jam sebelum atau sesudah pemberian sukralfat. Nah, artinya jika diperlukan obat lain, yaitu obat MAH untuk setelah minum ini itu setengah jam jaraknya itu minum antasida. Kemudian keamanan dan efektivitas pada anak-anak belum ditetapkan. Nah, sebaiknya jangan didekatkan ke anak-anak ya, jadi dijauhkan saja, dan simpan obat ini dalam suhu di bawah 30 derajat. Nah, sirup ini bentuknya seperti ini ya. Dia ada kayak serbuk cairan itu, tapi dia kental. Ini belum rata ya. Jadi kalau sudah dibuka, sebelum dibuka itu dikocok dulu agar supaya rata. Ini dikemas dengan botol beling, jadi perlu hati-hati sekali karena kalau jatuh bisa pecah. Dan ini juga diberikan untuk sendok takarnya kalau nggak salah ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, sahabat, sendoknya. Dia satu sendok ini 5 mili. 5 mili ya. Itu ada kekurangannya di dekat bibir sendoknya itu. Nah, untuk harganya obat ini masih terjangkau ya untuk kita semua, di semua kalangan. Yang jelas dia masih di bawah 20.000, jadi memang masih sangat terjangkau. Nah, untuk kalian bisa beli di apotek atau toko obat terdekat. Nah, sekian dulu sahabat penjelasan dari saya, dan ingat, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Cintai dirimu, keluargamu, dan juga pekerjaan. Salam SB7 Mata. Dah.